Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Muhammad Revo. Saya kali ini akan menjelaskan tentang bagian-bagian pada os atau tulang, terutama pada ekstremitas inferior. Baik, yang pertama di sini terlihat paling sini tuh ada fossa iliaca, itu kayak dataran gitu di os ilium. Ke atasnya itu dia ala os ilium, itu bagian yang sayapnya. Lalu pada bagian yang garis ini itu dia namanya crista iliaca. Lalu untuk tonjolan yang ini dia namanya anterior superior dari spina iliaca. Lalu untuk yang ini dia bagian inferiornya dari spina iliaca. Lalu ke bagian yang sini yaitu ada corpus osi ili. Kemudian yang ini adalah hipnya pada os coccyx. Kemudian yang garis ini itu namanya linea arcuata. Kemudian untuk bagian ini yaitu ramus os pubis. Untuk bagian permukaan yang ini dia namanya pecten pubis. Lanjut, ini ramus pubisnya. Kemudian bagian sini tuh dia hip untuk os coccyx-nya, permukaannya. Lalu untuk yang sini tuh dia ramus inferior dari os pubis. Untuk yang bagian tengahnya sini tuh dia hipnya juga, dia ramus ischiopubicus. Lalu untuk bagian sini itu dia ramus os ischii. Lalu ini untuk ini itu dia corpus os ischii. Untuk bagian tonjolan sini tuh dia namanya tuberositas atau tuberosity dari tuber ischioticum. Untuk tonjolan yang ini dia disebut spina ischiadica. Tuh bagian yang sini tuh dia symphysis pubis. Ini tampak posteriornya, dia itu corpus osi ischiinya. Kita naik ke atas lagi. Untuk bagian yang permukaan itu dia namanya ala os ili, dia termasuk dalam keseluruhan. Untuk yang garis ini dia labium externum crista iliaca. Lalu yang ini dia linea glutea posterior. Dan yang bawahnya itu dia linea glutea anterior. Ini dia linea glutea inferior. Ini kalau yang ini tuh dia perlekatan sama gluteus maximus, yang ini gluteus medius, yang ini gluteus minimus. Dia spina iliaca posterior, spina iliaca posterior bagian inferior, yang posterior. Kalau untuk ini tuh dia tuberculum ischiadicum. Itu dia spina iliaca anterior posterior untuk tonjolannya ini. Itu sudah disebutkan ya. Dan untuk garis ini dia itu sama dengan margo acetabularis, di bagian margonya. Ya, untuk bagian yang dalam itu dia namanya fascias lunata acetabuli. Dan yang bagian dalam tengahnya itu dia itu fossa acetabularis. Ini kan fascies, kalau ini dia fossa. Pokoknya itu dia ini fasciesnya itu dia akan berartikulasi sama
kaput femur. Kemudian kita masuk ke regio femur. Pada ini dia namanya kaput femoris. Untuk bagian yang tengah ini dia fovea capitis femoris. Untuk bagian lehernya itu sendiri, di bagian lehernya itu namanya column femoris. Ini column femoris. Di atasnya column femoris itu dia ada fossa trochanteria. Untuk tonjolan ini dia trochanter mayor. Lalu ada semacam garis permukaan kasar ini, dia itu namanya linea intertrochanteria. Oke, ini untuk bagian yang posteriornya itu dia kolom. Nah, ini terlihat di fossa trochanterianya. Di sini ada crista intertrochanteria. Untuk tonjolan di bawah tuh ini dia trochanter mayor, ini trochanter minor, dan ini yang mayor. Tuh. Oke, ini garis ini dia linea pectinea femoris. Untuk garis yang ini dia labium medial linea aspera femoris. Kalau ini dia tuberositas glutea femur. Yang di bawahnya itu dia labium lateral linea aspera femur. Kemudian ada linea aspera. Dia merupakan garis gitu di korpus femurnya. Dia lanjut ke bagian yang bawah ini, dia masuknya jadi linea supracondylularis medialis. Ini yang lateralis. Lalu dia facies poplitea femoris. Di bawahnya itu dia ada condylus medialis. Lalu ada condylus lateralis. Untuk garis yang merah ini dia linea intercondylaris. Terus di bagiannya itu fossa, yaitu fossa intercondylaris femur. Terus ini dia tonjolan di bagian ini dia epicondylus medialis femur. Tonjolan tajam ini dia bernama tuberculum adductorium femur. Ini dia patelanya. Sebentar. Nah, di sini ada facies patella. Terus ini ya dia epicondylus lateral. Lalu di bawah dari os femur ini dia ada ini secara keseluruhan dia namanya condylus medialis dan ini condylus lateralis. Di bagian dalam situ dia ada namanya fossa intercondylaris femur yang tadi saya sebutkan. Nah, di condylus lateralis dan condylus medialis itu dia bakal berartikulasi dengan meniscus lateralis dan meniscus medialis. Kita masuk ke tibia dan fibula. Yang paling atas yang paling tengah itu dia intercondylar eminence, eminensia intercondylaris. Lalu bagian kanan kirinya itu dia tuberculum intercondylaris. Itu dia lateral dan ini medial. Dan bergeser ke sini itu dia tuh facies articularis superior tibia. Ini medial ini. Lanjut kita bahas bagian yang anteriornya dulu. Ini ada semacam permukaan itu dia namanya tuberositas tibia.
Terus di bawahnya itu dia ada margo anterior tibia. Untuk bagian yang permukaan sini dia namanya facies medialis tibia. Kita lagi sampai bawah. Di sini terlihat margo interosseous tibiae, dia itu tempat perlekatannya membrana interossea. Kalau bagian sini dia namanya facies lateralis tibia. Ini facies lateralis medial. Kita lihat yang bagian posteriornya. Jadi di sini ada ini strukturnya, dia namanya facies posterior tibia. Terdapat linea itu dia garis, dia itu linea musculi solei. Dia itu perlekatan ototnya M soleus. Kemudian di margo medialis tibia. Ini dia facies medialis tibia. Tarik ke bawah, dia ini margo medialis itu margo interosseous tibia, dan yang ini itu sulcus malleolaris. Nah, ini dia malleolus medialis. Kemudian ada bagian yang tersembunyi ini dia namanya incisura fibularis. Jadi kita bahas yang fibulanya. Dari atas ini terdapat tonjolan, itu namanya apex capitis fibula. Lalu di sini ada articulatio, yaitu facies articularis capitis fibula. Dia itu menghubungkan os tibia dan fibula. Lalu kita ini kepalanya, itu di bagian leher namanya kolum fibula, itu linea atau garis, itu namanya margo. Ini dia namanya margo anterior fibula. Untuk yang sini itu dia facies medialis fibula, ini dia facies lateralisnya. Untuk garis yang ini lineanya margo interosseous fibula. Untuk paling bawah ini malleolus lateralisnya. Dan di sini ada strukturnya, itu dia namanya facies posterior fibula. Margo interosseusnya. Di sini terdapat artikulasi atau sendi. Nah, facies articularis malleolis lateralis. Dia itu terhubung sama ini dia. Bukan sama ostalus, dan juga bagian facies articularis inferior tibia. Masuk regio yang pedis. Ini dia ostalus. Ke sini dia os calcaneus. Dan di sini ada namanya os navicular. Os cuboid. Ini os cuneiform lateral, ini os cuneiform intermediate, dan ini os cuneiform media. Lalu di sini metatarsal 1 sampai 5. Dan di sini ada bagian palang proksimal. Palang proksimalis juga. Untuk ini dia palang distal, dia palang media. Ini palang medianya, jadi dia 2 sampai 4. Untuk yang pertama tuh dia langsung palang distal. Palang proksimal langsung distal dia. Ini baru dia palang distal 2 sampai 4 yang bagian sini.
Nah, di sini untuk strukturnya sendiri, ini pada os talus ini itu dia ada fascia superior tali, fascia superior talus, kemudian tuh dia fascios malleolaris lateralis, kemudian yang di sini fascios malleolaris medial. Untuk tonjolan ini dia disebutnya tuberculum lateralis talus. Ini untuk yang cekungan ini dia namanya sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longus. Di bawahnya itu ada tuberculum medial talus. Untuk bagian ininya itu namanya processus posterior talus posterior. Untuk tonjolannya ini dia itu namanya processus lateralis talus. Di bawah dari os talus ini itu ada struktur lagi namanya sulcus talus. Lanjut ke os calcaneus. Untuk os calcaneus ini dia yang paling atas itu dia ada namanya sinus tarsal. Lalu yang tonjolan ini namanya trochlear peronealis atau trochlear fibular. Untuk yang cekungan ini dia namanya sulcus tendis musculi fibularis longus. Untuk yang di bawahnya tonjolan juga itu namanya tuberculum calcanei. Untuk yang bagian posteriornya itu nampak tuberositas calcanei. Di bawahnya juga ada tonjolan, dia processus medialis tuberculum calcanei dan processus lateralis tuberculum tuberis calcanei. Ini belum ya ini. Ini di tonjolan yang ini dia namanya sustansulum talus. Di bawahnya itu ada cekungan namanya sulcus tendi musculi flexor hallucis longi. Ini tuberculum calcanei-nya. Ini untuk ini os naviculare, dia struktur yang nonjol di bagian itu ini dia namanya tuberositas os navicularis. Untuk ke metatarsalnya itu dia strukturnya terdapat basis, kemudian kaput os metatarsal. Ini dia korpusnya di bagian tengah. Ini yang palang proksimal. Ya mungkin segitu saja dari saya. Sebentar. Ya segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah penyampaian, mohon dikoreksi karena saya juga sedang belajar. Ya mungkin cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.